Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Ardi Matika. Pada video kali ini, kita akan mencoba membahas tentang soal-soal UTBK ya. Ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian-kalian yang akan segera mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2020. Nah, namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soalnya seperti apa, jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, langsung saja ya, seperti apa pembahasannya. Yuk, langsung kita bahas. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu di sini ada jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2, kemudian AB sama dengan negatif 1, maka pertanyaannya adalah A dikurang B sama dengan titik-titik. Nah, apabila kita menemukan soal seperti ini, maka caranya adalah kita cukup manipulasi sedikit ya, yang ini, karena yang ditanyakan adalah A kurang B. Nah, bagaimana caranya sementara kita diberikan bekal A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2, kemudian AB sama dengan min 1 ya. Gimana caranya? Nah, boleh kita gunakan gini ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya A kurang B ini kita kuadratkan, ini hasilnya apa? Benar ya, hasilnya adalah A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini bisa kita gabungin aja ya. A kuadrat tambah B kuadrat berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Gitu. Nah, yang ini kan kita udah tahu nih. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2 gitu kan. Ya udah, berarti ini kita ganti sama dengan 2, kemudian dikurang 2AB. AB-nya kita tahu negatif 1. Benar ya? Nah, jadi 2 dikurangi 2 min 1. Nah, ini sama dengan A kurang B kuadrat. Ya, yang ini. Oke, kalau begitu, ini berapa? 2 dikurangi 2 kali min 1. Min 2 kali min 1 jadi 2 kali min 1 atau jadinya plus ya, karena min kali min plus, kemudian 2. Jadinya ini sama dengan 4. Oke. Jadi A dikurang B pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Nah, kalau begitu A kurang B-nya berapa? A kurang B-nya sama dengan akar 4. Ya, akar 4 boleh 2 atau negatif 2. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal gini bunyi ya, bisa dilihat di layar. Jika X menyatakan 3/5 dari 30, kemudian Y menyatakan 36%-nya dari 50, maka yang ditanyakan adalah hubungan X dan Y. Nah, yang tepat adalah yang mana? Di sini ada X kecil Y, kemudian X sama dengan Y ya, kemudian CX besar Y, kemudian DX sama dengan 3Y, kemudian EX sama dengan 5Y. Nah, seperti apa caranya? Ya mudah aja ya. Kalau kita mendapatkan soal seperti ini ya, kalau dikatakan 3/5 dari 30 itu artinya apa? Ya, itu artinya 3/5 dikalikan dengan 30 gitu ya. Ini mudah aja, bisa langsung ini. Kalau misalnya 30 dibagi 5 kan boleh ya. 30 bagi 5 sama dengan 6. Ya udah, 3 kali 6 berapa? 18. Ini sama dengan X ya kan, karena X adalah 3/5 dari 30. Kalau begitu X-nya sama dengan 18. Oke. Sekarang Y-nya adalah 36% dari 50 yang ini. Sama ya. Kalau ditanyakan 36% dari 50 itu artinya 36% dikalikan dengan 50. Gitu ya. Nah, ini sama dengan Y kan, ini sama dengan Y. Nah, 36% dari 50, ingat persen berarti per 100 ya, berarti 36 per 100 dikalikan dengan 50 ya. Nah, 50 juga bisa gini kan, 50 per 100 berarti ini sisa 1/2. Nah, itu ini sama dengan 36 dikali 1/2. 36 1/2 berapa? Setengahnya 36, 18 gitu ya. Nah, ternyata Y-nya juga sama dengan 18. Berarti hubungannya X sama Y berapa? Betul ya, bahwa hubungannya X sama dengan Y. Berarti jawabannya adalah B. Itu. Mudah bukan? Oke.
Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini ada soal geometri ya. Diberikan kita sebuah segitiga seperti ini, bisa dilihat di gambar, segitiga ABC gitu ya. Tapi dibagi menjadi 3 gitu, sehingga ada 3 segitiga yaitu ABD, kemudian ABE, kemudian ACE ya. Nah, diberikan masing-masing bahwa yang ini ternyata dia sudutnya sama ya. Itu sama-sama X derajat. Nah, sedangkan ini juga diberikan sudutnya Y derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut Y dikurangi besar sudut X berapa gitu ya. Nah, bekalnya kita adalah diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi artinya apa? Artinya setiap sisinya sama panjang ya. Kemudian sudutnya pasti sama besar semua gitu ya. Kalau begitu sudut A ya, sudut A ditambah sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Oke. Ingat bahwa dalam segitiga berarti jumlah sudutnya itu 180 derajat. Kalau misalnya dia sama semua, ya udah berarti kalau misalnya kita misalkan ini besarnya M gitu. Berarti ini jadinya kan 3M ya. 3M sama dengan 180 derajat. Kalau begitu besar sudutnya masing-masing 180 dibagi 3 yaitu 60 derajat. Kalau begitu yang ini 60 derajat gitu ya. Yang ini 60 derajat. Yang ini 60 derajat. Yang ini juga 60 derajat. Nah, sekarang perhatikan. Yang sudut A ini dibagi menjadi 3 sudut ya. 3 sudut sama besar yaitu besarnya X derajat. Ya udah kalau begitu berarti X ditambah X itu sama dengan 60 derajat. Ya artinya apa? Berarti 3X derajat sama dengan 60 derajat. Maka X-nya sama dengan 60 bagi 3 yaitu 20 derajat. Ini X-nya ya. X-nya adalah 20 derajat. Sekarang kan ditanyakan adalah Y kurang X. Bagaimana kita mencari tahu besar sudut Y? Ya caranya mudah. Sekarang coba kita perhatikan segitiga yang ABD ya, segitiga ABD yang ini. Ini saya gambarin ulang. Kayak gini. Ini A ya, ini A, ini B, ini D. Nah, ini kan diketahui sudah dapat ya 20 ya. Kemudian yang ini kan 60. Nah, ingat bahwa besar sudut dalam segitiga selalu 180 derajat. Nah, berarti kalau ini 20, kalau yang ini 20, yang ini 60, 20 sama 60, 80. Berarti sisanya 100 ya. Berarti yang ini besarnya 100 derajat. Nah, ingat lagi bahwa apa? Bahwa yang ini kan berpelurus nih. Sudut yang ini ya membentuk sudut lurus dengan ini. Sudut BDE, sudut BDA maksudnya ya, sudut BDA berpelurus dengan sudut ADE ya, sudut ADE. Nah, yang sudut BDA kita tahu dapatnya 100 ya. Nah, ingat kalau berpelurus berarti besarnya 180 derajat. Kalau begitu, besar sudutnya BDA ditambah dengan sudut Y ya. Ini kan sudut Y nih. Ini sudut Y ya. Nah, besar sudut Y itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut BDA kita tahu tadi dapatnya berapa? 100 ya. Bahwa ini 100 ditambah sudut Y sama dengan 180 derajat. Kalau begitu sudut Y-nya sama dengan berapa? 180 dikurangi 100 sama dengan 80 derajat. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kita udah dapat nih Y-nya 80 yang ini, kemudian X-nya 20. Yang ditanyakan adalah Y kurang X, maka berapa? Y dikurang X sama dengan ya mudah tinggal masukkan ya, Y-nya 80 derajat dikurangi X, X-nya 20. Ya udah, ini sama dengan 60 derajat. Jadi jawabannya adalah Y kurang X 60 derajat, itu bagian C. Nah, udah ya. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ini soal keempat ya. Nah,
ini berkaitan geometri juga ya, geometri, cuman dia khususnya di bagian bidang ya, bidang sumbu gitu. Nah, pertanyaannya adalah manakah fungsi yang berpotongan dengan sumbu X di titik 3,0? Nah, ini kita diberi pernyataan itu yang pertama Y sama dengan X kuadrat kurang 1, kemudian yang kedua Y sama dengan X kuadrat kurang 3, kemudian yang ketiga Y sama dengan dalam kurung X tambah 3 pangkat 2, kemudian yang keempat Y sama dengan X dalam kurung X kurang 3 pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi yang berpotongan dengan sumbu X di titik 3,0. Artinya apa? Artinya kalau itu kan titik koordinat ya, kita diberikan titik koordinat 3,0. Artinya kalau kita masukkan nilai X-nya sama dengan 3, mengharuskan mendapatkan nilai Y sama dengan 0 gitu ya. Jadi setiap X-nya kita masukkan 3 di keempat persamaan yang diberikan. Kemudian nanti yang mana hasilnya 0, itulah yang dimaksud dengan fungsi yang berpotongan dengan sumbu X. Oke, kalau gitu kita coba satu-satu ya. Yang pertama, yang ini, Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Nah, Y-nya berapa? Kalau misalnya X-nya kita ganti dengan 3, ya berarti jadinya 3 kuadrat dikurangi 1. Ya. 3 kuadrat dikurang 1 berapa? 3 kuadrat berarti 9 dikurang 1 sama dengan 8. Tidak sama dengan 0 ya, berarti yang satu salah. Yang satu salah. Oke. Nah, bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Coba ya. Langsung aja, berarti X-nya kita masukkan 3 gitu kan. Berarti jadinya apa? 3 kuadrat dikurangi 3 sama dengan 9 dikurangi 3. Nah, 9 dikurang 3 berapa? 6 ya. Oke. Dia tidak sama dengan 0 juga, ya udah berarti tidak memenuhi. Nah, sekarang yang berikutnya. Y sama dengan X tambah 3 pangkat 2. Nah, ganti juga ya, X-nya langsung dengan 3. Ya udah, jadinya apa? Jadinya 3 ditambah 3 pangkat 2. Sama dengan 3 tambah 3, 6. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Ini juga tidak sama dengan 0. Ya udah, berarti dia tidak berpotongan ya. Kemudian yang terakhir coba, yang pernyataan keempat, Y sama dengan X kurang 3 pangkat 2. Ya berarti X-nya 3 gitu, 3 kurang 3 pangkat 2. 3 kurang 3 berapa? 3 kurang 3, 0 ya. 0 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini yang sama dengan 0. Kalau begitu yang empatnya adalah pernyataan yang berpotongan, fungsi yang berpotongan di sumbu X titik ini. Gitu. Berarti kalau misalnya kita diberi pilihan ini, ya berarti yang satunya udah salah ya. Kemudian yang duanya juga salah. Dan yang ketiganya juga salah. Yang benar hanya 4. Berarti jawabannya adalah D ya. Hanya 4 yang benar. Udah ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini ada suatu tes terdiri dari 30 soal. Kemudian setiap jawaban benar mendapatkan skor 5. Jawaban kosong ya artinya tidak menjawab, skornya 1. Kemudian kalau salah dia kasih skor 0. Nah, setelah tes selesai, 4 orang peserta memberikan pernyataan. Ini bisa dilihat yang pertama, Anton memperoleh 147, kemudian Budi katanya memperoleh 144 ya. Ciku memperoleh skor 143, kemudian Dodi memperoleh skor 141. Ditanyakan adalah peserta yang berkata jujur yang mana ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya begini bagaimana? Ya caranya tentu saja kita coba dulu tebak ya berapa nomor kira-kira dia menjawab benar sehingga mendapatkan skor sedemikian gitu ya. Coba kita satu-satu ya. Yang pertama si Anton dulu. Coba si Anton. Ketika kita ingin mencari tahu berapa dia mendapatkan atau menjawab soal benar, berarti kita harus bagi dengan skor per soal bila menjawab benar, yaitu 5 ya. Berarti kalau begitu apa ini Anton ya? Anton 147 dibagi dengan 5. Ini berapa? Coba ini kita coret di sini ya. 147 dibagi 5. Nah, ini berapa? 2 ya, 10, kemudian 47 berarti 9. 9 kali 5 45 2. Oke. Berarti ini 29 kemudian bersisa 2 ya. Sisanya 2. Nah, 29 kali 5 kan 145. Sisanya 2. Berarti kalau begitu dia tidak menjawab
dia tidak menjawab satu nomor, berarti dikasih skor 1 ya. Kemudian apabila yang satunya entah salah atau benar, yang jelas kalau begitu 29 dengan 2 kan 31 nih. Sementara soalnya 30. Berarti nggak benar ya. Berarti si Anton bohong. Gitu. Sekarang kita cek Budi. Apakah Budi jujur? Nah, sama ya, 144 kita tebak. Berapa Budi menjawab benar? Berarti 144 dibagi 5. Nah, ini sama dengan, coba, sama ya, berarti 144 dibagi 5. Berarti ini berapa? 2, kemudian 10, kemudian 4 ya. 44 dibagi 5 berapa? 44 dibagi 5, 8 ya, 8, oke. 8 kali 5, 40. Nah, berarti dia 28 menjawab benar, sisanya 4. Dia menjawab soal 28. Kemudian sisanya 4, berarti jumlahnya semua berapa? 32 ya. 32. Ya berarti salah karena jawab soal seharusnya cuma 30. Berarti si Budi bohong juga. Tuh, ya. Kemudian bagaimana dengan Ciko? Coba kita cek. Ciko. Nah, 143 dibagi dengan 5. Nih, coba kita bagi. 143 dibagi dengan 5. Berapa? 2 kali 5, 10. Kemudian 43. 8 ya, 8. 8 kali 5, 40. Sisanya 3. Nah, berarti ini dia menjawab 28, kemudian sisanya ada 3. 28 tambah 3 berapa? 28 tambah 3, 31 ya. Ya udah, lebih lagi, sementara soalnya adalah 30. Ya udah, berarti si Ciko bohong juga. Nah, kalau begitu pasti seharusnya jawabannya Dodi, karena yang ditanyakan adalah yang berkata jujur, sementara yang si Anton, Budi, dan Ciko sudah berbohong. Pasti Dodi, tapi cobalah kita cek ya. Si Dodi mendapatkan skor 141. 141. Nah, ini kalau kita bagi 5, berarti ini sama dengan berapa? 141 dibagi 5. 2, kemudian 10, kemudian 41, 8 ya. 8 bagi 5, 40. Sama dengan 28 bagi 8 kali 5, 41, 1 ya. Ini 28, sisanya 1. Ya, artinya apa? Dia menjawab benar 28 soal, kemudian satunya dia tidak menjawab, berarti yang satunya dia menjawab salah ya. Jadi totalnya ada 30 ya. Berarti kalau begitu si Dodi jujur. Ya. Berarti jawabannya adalah peserta yang berkata jujur, yaitu si Dodi. Gitu. Udah ya. Oke, itulah tadi beberapa soal latihan UTBK untuk persiapan SBMPTN tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga teman-teman atau kalian-kalian yang akan mengikuti tes nanti bisa mengerjakan dengan mudah sehingga bisa lolos ke universitas favorit masing-masing. Demikian video kali ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.